kalau udah dibatasin gini jangan sekali-sekali nerabas ya. Ada bekas-bekas dupanya itu. Misteri Candi Gaib Candi ke-10 hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Jadi nggak sembarang orang bisa melihat candi itu gitu loh. Dia harus bertapa di candi atas. Mungkin candi yang paling kuat itunya kuat mistis-mistisnya. Pengunjung yang memasuki candi itu harusnya itu meminta izin kepada Mbah Murto ini sebelum masuk. Sekarang kita mau mencoba untuk naik lagi mengitari seluruh candinya ini. Guys, katanya itu di sana candi yang sering digunakan buat meditasi, buat tapa-tapa gitu. Abunya wangi banget. Candi ke-10 itu ternyata daerah sini guys. Gimana ini Bang? Yes. Welcome to Samde. Ini sekarang kita lagi ada di Gedong Songo ya. Loh, Bang, kenapa nggak ada candinya Bang? Ini karena kita lewat belakang. Baru pertama ini juga lewat sini ya. Kita di sini bersama guide kita itu yang depan itu yang pakai baju oranye itu, sama Disto juga di depan. Kita kalau lewat sini tuh bisa sambil menikmati pemandangan city light malam hari itu, Ambarawa dan sekitarnya wis. Dan ya aku ngerti. Iyalah. Kita kesini itu mau berendam seperti dulu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ada perubahan di atas di kolamnya. Nah, kita mau ke yang jalan ke Candi 2 dan 3. Ada air panas. Nah, itu kita mau ke situ. Sembarang menganan kok ngiri. Barang Ngiri muter ya wih, Iri ini muter temune kode. Kode Muter. lagi model muter. Tadi 1 2 3 4 5 kungkum. RP 6 7 8 9 ki mburine dhewe. Itu paling dhuwur. Pernah iki kene 9 medine iki kene. Amar pernah yang Candi Songo. Iku yang lapangan Wombo. Nah, bengi aku urung tahu. Aku yang pernah yang Candi 10 ya. Mas Bro. Dikalongke tadi. Dikalongke ring lagi. Belum banget nih. Nah, kan lampu utama. Konten ya. Sing biyen lho. Sing ini. Aku WhatsApp aku ganti wong. Dis, ini kapan dibangunnya? Tahu nggak? Kayaknya 19 kok 19. Tahun berapa yuk? 18-an po yuk? Iya? Kamu nggak tahu toh? Nggak tahu. Nah, tak kasih tahu wis. Yes. Jadi candi ini tuh dibangun oleh Ratu Sanjaya pada abad ke-8. Abad 8. Jadi tahun 800-an ya. Dia itu merupakan penguasa Mataram kuno saat itu. Nah, ada juga versi lain yang mengatakan kalau candi ini tuh yang membangun itu putranya Sanjaya. Jadi bukan Ratu Sanjayanya, tapi putra Sanjaya. Dibangun pada sekitar abad ke-7 Masehi. Yang tadi kan 8 ya, ini versi lain mengatakan 7. 7 masih. Itu ada nggak kayak semisal kan kita pernah tahu ya kalau di mana kayak candi 1000 itu kan ada ceritanya katanya terus disuruh bikin candi 1000 itu. Nah, kalau yang candi ini ada ceritanya kenapa dibikin kalau itu enggak. Candi ini tuh katanya untuk persembahan apa gimana gitu ya, kurang paham juga, buat pokoknya buat dewa-dewa gitulah. Dewa-dewa di agama Hindu gitu loh. Kalau Krishna itu Hindu bukan? Kayak Hindu ya? kayak itu. Nggak paham. Dewa Wisnu. Jadi ini tadi kita bisa ngelewatin candi 1 ya. Terus nih sekarang mau lanjut ke candi 2. Ikutin terus saja. Yuk. Kita di sini agak awal. Jam Terlalu sore datangnya. 9. Padahal dulu kita kesini jam 12-an lebih. Kita di sini jam 1.45. Wow. Banyak juga yang mengatakan kalau Gedong Songo ini terkenal angker dan banyak menyimpan cerita-cerita mistis. Dulu waktu kita kesini itu juga sempat menangkap sebuah momen yang agak mistis ya mungkin ya. Pernah mendengar suara-suara ngobrol orang banyak gitu. Cuman nggak ada orangnya. Lalu setelah itu kita juga waktu itu pernah mencoba memasuki salah satu candi dan di dalamnya pun kita mendapatkan gangguan yang membuat kita panik. Yaitu lebih lengkapnya bisa kalian tonton sendiri di
ring di atas ya. Gimana sih perasaannya? Turun nganu iki. Aku ki urung persiapan nek mau naik-naik gini. Wait. Enggak kuat aku. Jadi kok ngono ngandeni jam 1 yuk. Aku dikantin sang jiji yo anak. Kan jadi Aku jam 1 yo kayak mbahku. nah pasti gitu dis langsung tak kirim ke Persiapan sih yo. Aku nek ratekon malah aku munggah dhewe iku. kalau angkernya tuh emang sebenarnya biasa aja. Tapi kalau hawa mistis tuh emang ya ada lah di sini ada. Cuman ya, kalau malam gini ya baru kerasa. Nah, cuman menurutku ya juga biasa aja sih. Napas lagi. Wait sih. Bisa utut. Gitu itu. Kayak ketemu kong kayak, kenapa kayak? Oh, ngomong. Ayo, Rapo, kira apa? mama teh. Wah, kayak rame. Ingat kamu, wong muncak nih. Dari kan Pak? Wah, Jelas no yo pato podet. ini tuh batu SpongeBob. Aduh. Jadi ini kita udah sampai di candi kedua. Ya bentuknya kayak gini candinya. Dan ternyata kita nggak boleh masuk ke dalam karena emang ada tulisannya batas pengunjung. Jadi kalau udah dibatasin gini, jangan sekali-sekali nerabas ya. Biasanya mungkin takutnya dalamnya runtuh atau dalamnya rusak atau gimana. Atau Dalamnya lupa masuk. Aduh. Tapi ini Santan jerune jet. Jerune. kalau mau lihat dalamnya mungkin agak susah ya. Ada bekas-bekas dupanya itu. Di bawah itu ada kayak dupa-dupa yang. Kok di situ ini juga ada kok kalau bekas dupa. Oh ini ada yang masih utuh loh. Ya, candi bentuknya kayak gini ya. Ini belakang ada apa ya? Oh, ini belakang Itu toilet. toilet zaman dulu. Kloset zaman dulu. Hah? Ini kloset. Lagu itu ya ke kloset. Kok mosok? Kok nggak bolong? Bisa lo nampak salah lo. Aku mau lihat. Lah katanya kloset tak liatin. Ya bolong sih. Coba duduk ya. Waduh. Coba duduk di situ. Era kayak ngono, Bang. Ada plak bumbu loh. Tapi ini bentuknya. Lah ya biasanya kan sudah buat kayak bumbu sudah buat kayak ini lebih. Nggak tahu lah itu tempat apa. Tapi bentuknya kayak kloset. Ya guys ya, aku sebenarnya itu udah nyimpen ini, udah meringkas beberapa cerita mistis ya atau urban legend. Ya pokoknya ini seram lah, tapi nanti aja waktu di pemandiannya kita bahas itu. Ada beberapa, 5 poin yang aku ringkas. Dirangi. Terus bentar itu. Ini tahu saya sebenarnya. malah. Jadi ini kita udah sampai di Candi Gedung 3. Treknya lumayan. Ini jadi pintu masuk candinya. Kita masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di Candi Gedung 3 ini tempatnya lumayan luas ya. Kalau yang Candi 2 tadi candinya 1. Yang 3 ini ada 3. Terus kita coba lihat yuk. Dalamnya sama apa beda? Yang ini dulu kali. Oh, ini bisa dimasukin mas. Terus ini, candinya urutan yo.
kecil, sedang, besar. Batas pengunjung. Kameramen bisa masuk nggak kameranya? Masuk gini aja. Jadi dalamnya kayak gitu. Ini tempatnya yang Candi 3 ini lumayan luas. Coba kita muterin tuh. Main bola bisa nih. Selapangan bola apa ya? Setengah pak ya? Setengah kayaknya. Ini yang gajah apa ya? Gajah siapa? Ganesha. Ganesha. Tapi belalainya hilang nih. Dengan apa ya? Karena udah lama. Terus ini apa ini? Oh itu yang ditemukan itunya. Candinya. Puingnya. Oh. Mau diugar nggak jadi. Kan harusnya kan komplit tuh. Puing-puingnya komplit. Nah ini sisa-sisanya mungkin. Ini masih ada yang masih bentuk. Ini pojokan kayaknya ini batunya ini. Puzzle. Ini puzzle ini. Lego, Kira-kira Lego. bisa main puzzle nggak? Kalian yang hobinya nyusun Lego silahkan susun ini guys. Kalau kuat ya tapi ya berat-berat. Oke, ini tadi sedikit cuplikan buat Candi Gedung 3. Habis ini kita ke mana? Nganu, ke Belerang. Berendam di air Belerang. Aku kebelet kencing. Iya ora nong. Nanti aku dikasih tahu kencingnya di mana. Aduh, jauh banget orang ngomong ket mau. Guys. Turun-turun getar dengkulmu. Der. Suaranya dengar. Dengeran nggak? Asapnya guys, kelihatan nggak guys? Tuh asapnya tuh. Keren banget guys. Kira bakal mandek wah. Mbok medun lu. Kok ini aku? Ya guys ya itu gimana asap belerangnya keluar tuh guys. Kowe mbok njaluk tolong difotoke aku yo. Jadi emang uyah kowe. Fotoke sih ya pas belerangnya tapi dipadangke. Nangis nih guys kalau difotoin guys. Ini guys siwai. Nah toh. Waduh. Balik ke pojok. Dulu tuh kita kelas ini guys harus loncat guys, dan juga kesusahan dulu. Hati-hati. Kayak bisa, ya bisa. Aku bikin ya. Coba sih. Hati-hati. Tuh. Lu gimana coba Masih saya mah kopiah sare. Betul-betul. Hati-hati sih kerjaan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Iki pantat ini kuat ra yo? Sel. Nah ini saka kono munggah ka isik langsung mlepet iki. Nah. Awas. awas ndenge tuh. Ndenge aja tinggal. Alam. Lunyu tuh. Oke. Ini kita udah sampai di tempat kungkum. Oh, mata air belerang. Ini kolamnya guys ya. Kolamnya ini ternyata di sini kolamnya besar, guys. Aku kira cuma kolam sepetak, ternyata besar. Dia kayak kolam renang. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung cugerur. Rasakan. Yuk, turun. Rasakan kehangatan alami. Kok nguyah yo anget mengi. Halo guys. What the dog dong? Jadi kan tadi udah ngomongin ya, ada beberapa cerita yang aku rangkum. Yang pertama. Di antaranya kan ada 5 tuh yang aku tulis ya. Yang pertama ada misteri Candi Gaib. Candi Gaib, Candi 10 gitu Bang. Candi ke-10. Menurut masyarakat setempat, Candi ke-10 itu dikisahkan hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Waduh, berarti kalau misalnya aku lihat aku termasuk orang tertentu tuh. Iya. Jadi nggak sembarang orang bisa melihat candi itu gitu loh. Nah, mungkin ada itunya enggak?
Khususan orang yang seperti apa bisa lihat. Nah, itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Salah satunya itu dia harus bertapa di candi atas, candi tertentu di atas. Oh, Biar dapat melihat itu, atau mungkin candi yang paling kuat itunya loh. anu, kuat mistisnya. Nah, ya kita lakukan gitu ya mungkin ya. Tapi ada nggak yang pernah masuk ke candi? Ada yang mengaku, ada yang pernah gitu. Cuman kan kita nggak bisa membuktikan juga, soalnya kita juga bukan orang tertentu. Ya karena harus bertapa, saya malas bertapa. Terus yang kedua ada pasar gaib. Nah, ini orang-orang yang suka naik gunung ini biasanya sering banget nih bilang hati-hati, jangan kalau denger apa-apa jangan diikutin, nanti masuk ke pasar gaib. Dulu itu ada kegiatan dari mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah itu tuh mereka melakukan wisata ke Candi Gedong Songo, dan beberapa dari mahasiswa itu ada yang kesurupan, terus mereka mengaku bahwa di alam bawah sadar mereka itu tidak sengaja memasuki area pasar gaib di Candi Gedong Songo. Itu pernah ada yang tanya nggak, misal pas di pasar gaib itu belanja mau beli apa itu? Nggak ada, detailnya nggak ada yang aku temukan yang seperti itu aja. Nggak yang detail sampai cerita-cerita yang di situ ngapain aja gitu. Siapa tahu kan ada orang yang nggak sengaja masuk terus belanja apa, Tidak bisa keluar. enggak, terus dibawa ke sini ternyata jadi emas. Wah, Terus yang ketiga ada cerita seperti pewayangan, mungkin ya ini ya, termasuknya pewayangan atau budaya India gitulah. kan Dewa Krishna lagi. Enggak, ini kan masih erat kaitannya sama candi Hindu kan, dari India tuh. Terus ada tokoh-tokoh pewayangannya juga, seperti Hanuman si Katra Putih itu. Terus Ya, ada Dewi Sinta, ada Dewa Dasa Wisnu. Muka, gitu loh. Dewa Wisnu. Ya seperti itu. Menurut cerita masyarakat, Gunung Ungaran tempat Candi Gedong Songo berdiri ini tuh dahulu merupakan tempat di mana Dasa Muka ditimbun oleh Hanuman. Dasa Muka tuh iblis jahat atau gimana? Kurang paham ya. Nanti kalau kalian yang tahu tentang Kita cerita-cerita soalnya ini, nggak begitu paham masalah. silahkan komen detailnya di bawah. Pokoknya itu ada peperangan besar antara Dasa Muka dan Hanuman. Hanuman apa Hanuman? Iya, Anoman. Mereka itu- Ngobong. Mereka itu memperebutkan Dewi Sinta. Belah. Ini lagi aja masalah soal perempuan nih. Wah, cinta Merebutkan segitiga. perempuan. Nah, lalu singkat cerita itu Dasa Muka itu kalah, terus ditimbun oleh Hanuman dengan gunung yang dimana itu ini Gunung Aram ini. Jadi di bawah gunung ini ada Dasa Muka. Wah, berarti kalau yang percaya cerita itu, Ya. saranku digali aja sampai bawah. Siapa tahu ketemu kan? Buktinya untuk menemukan buktinya. Ya, menemukan buktinya. Ya ini cuman cerita itu ya, dalam kultur Hindu atau India atau pewayangan juga. Terserah kalian mau percaya atau enggak, itu hak kalian ya. Dan ini pun juga sebuah kepercayaan juga yang diyakini oleh beberapa Orang masyarakat setempat juga, masyarakat tinggi tempat. sebuah tradisi. Terus yang Yaitu. kelima, Baru tiga tuh. Baru Ya, tiga. berarti yang keempat. Mbah Murdo. Nah, Mbah Murdo. sopo meneh? RDO. Itu katanya masyarakat setempat itu katanya dia yang menunggu Candi Gedong Songo ini. Dia nunggu tadi ketemu. Ya penunggu. Coba bayangin guys, sebesar ini yang nunggu satu. Kasihan yang lain gak dikasih tempat. Waduh, konon di candi ini tuh ada penunggu yang bernama Mbah Murdo. Dan dia itu merupakan sosok gaib. Bahkan menurut tradisi kepercayaan masyarakat setempat, pengunjung yang memasuki candi itu harusnya itu meminta izin kepada Mbah Murdo ini sebelum masuk. Nah, ini Agak- sebuah- ya, Agak nggak masuk akal sih. ya, Ya, soalnya kan harusnya nggak izin ya, cuman harusnya bayar HTM ya. ya bayar tiket aja. Dikatakan itu Mbah Murdo ini bisa memenuhi hajat atau keinginan orang-orang asalkan dia mau bertapa di candi paling atas. Tiba-tiba aku minta emas sebumi gitu, kira-kira bisa dikabulkan enggak ya? Aku minta emas sebumi. Mas apa? Mas itu. Menurut pengakuan para pengunjung juga, katanya tuh mereka juga pernah melihat sosok Mbah Murdo ini baik itu di siang hari ataupun malam hari. Seperti apa sosoknya itu juga nggak Jelasin. dijelasin juga. Nah, Nggak tahu sosoknya kayak gimana. Siapa tahu sosoknya ternyata siapa tadi? Mbah Murdo Bukan, ternyata sosoknya yang ditimbun di gunung
Dasa muka. Nah, ternyata Waduh. itu, waduh, siapa tahu. Dasa muka itu kan biasa kan 10, muka kan wajah, berarti ada wajah 10. Oh, 10. Manusia aja bermuka 2. Mukanya 2, ini 10. Hilang guys. Jadi cerita kelima Itu adalah Nyai Gayatri. Hah? Namanya Nyai Gayatri. Ini siapa? Itu Istrinya juga Mbah Mugi? bukan. Kalau siapanya nggak paham ya, nggak dijelasin. Cuman ini juga merupakan penunggu di Candi Gedong Songo, tepatnya di daerah Belerang ini. Wah, mana ya orangnya ya? Jadi katanya itu dari wilayah mata air ya, yang itu yang keluar asapnya itu. Yo, Sampai bukan. sini juga. Mata Sumber ikan. Sumber kawah. Ya, sumber. Ya, pokoknya tempat di mana belerang itu muncul. Tuh, Nyai Gayatri itu menunggu area ini. Berarti dia lagi menunggu kita. Nggak tahu, mungkin Aduh, aku malu telanjang. pernah terjadi insiden di mana seorang pengunjung itu terkena sial karena dia mengotori mata air belerang. Di tempat kita ini juga yang masuk area ini juga. Terus ada lagi nggak? Apa cuma 5 itu aja? Itu yang terakhir. Nah, berarti sekarang kita lagi ceritanya lagi berenang sama Nyai Gayatri. Waduh, jangan pegang. Tadi kan cerita dari Ijat Mikoyo. Sekarang lanjut Kongkom. Kongkom berenang ke sana. Awas. Gampang lah nih. Wah, ini peteng tenan sih. Wah, aku tau apa no. Biar lanjut apa balik? Bebas. Bebas aku. Candi Songo ayo. Songo Balik Sansoyo ayo. Bisa dasik ya, Yan. Jam berapa? Jam 10. Masa sih? Mau jam 10. Kok ora percaya lu? Paling mentok jam 11. 11 ini. 11 perapat. Manira? Mani nih aku. Estimasi perang jam. Situ. Anak laku ya. Kita sudah selesai berendam. Sekarang kita mau mencoba untuk naik lagi dan pada pengen mengitari seluruh candinya ini. 2319 ya. Ke candi 4 dan 5 tuh. Yuk, let's go. Let's go. Semakin tebal kabutnya, semakin terbatas jarak penglihatan kita. Dia pengen lu ya. Udah orang usaha tuh ya. Wah, kita sampai ke kiri Gakure. Kita sudah berada di Candi 4 guys. Ini lebih lebar daripada yang ketiga tadi ya. Ini yang berdiri cuma satu aja ini, yang lainnya belum di apa namanya? Belum dibangun. Ini ada berapa tuh? Yang belum jadi? 1, 2, 3. Iya. Itu belakangnya apa tuh? Kita iya kayak tadi deh. Oh, bintang di sini. masih panjang lagi bos, nih ada lagi nih. Oh iya. Kabutnya tebal sekali. Wih, hening banget bos kalau diem. Kita seperti menyatu dengan alam. Waduh. Kayaknya ini lebih besar ya daripada yang di bawah tadi. Candi Perwara. Candi Perwara ke sana, ke kanan. Guys, katanya itu di sana candi yang sering digunakan buat meditasi, buat tapa-tapa gitu.
guys. Yang ini unik guys. Beda ini, beda nggak kayak yang tadi. Ada seperti ini. Apa ini namanya? Meja atau tempat duduk ini. Abunya wangi banget. Enggak nih. Ya guys. Ini mungkin tempatnya yang dibuat menghidupkan dupa-dupanya. Ini baunya harum sekali guys. Harum-harum dupa guys. Apa Jet? Ono lawan nih. Ono lawan nih? Oh ini tampak gini kalau nggak ada bentuk candinya seperti ini guys. Tuh. Dilarang memindahkan batu candi. Ini ada alat untuk membersihkan batu-batunya. Candi apa Jet tadi namanya? Candi Perwara. Candi Perwara. Posisinya di sebelah kanannya Candi Keempat. Gedung 4. Oh ya, ini kemungkinan nanti hasil videonya bakalan ngeblur karena ini kabutnya tebel banget. Kita menemukan sebuah temple reruntuhan. Wah, di video kelihatan nggak ya? Jadi di atas ini ada bekas kayak reruntuhan candi. Terus sebelahnya persis Candi Gedung 4 yang tadi kita lihat. Berarti kemungkinan di sini full candi. Wah, iki ana dalan iki. Kan tadi 4. Ora iki ana dalan iki lho. Itu tempat keluar mobil. Oh, emang mobil bisa masuk sini? Ya ora. Kita coba menyusuri seluruh candi. Bang. Oh, berarti saya nyimpang kita. Jangan-jangan candi yang goib itu, yang candi ke-10 itu ternyata daerah sini, guys. Wah, karena jarang ada orang yang kesini. Nah, ini kita udah sampai di persimpangan tadi ya, yang ke Candi Gedung 4 sama Candi Gedung 5. Sekarang kita ke Candi Gedung 5. Karena kabutnya tebal banget, kita harus mendekat guys. Ini kayak ada pendopo ini. Oh, buat kuda apa ya? Oh, ini jalur kuda. parkir kuda. Ini candi sih. Ini muter ya. Kita kayaknya lewat jalur yang tidak resmi. Ini full hutan, guys. Wah, aku kena jebakan. Waduh, notai jaran lur. Ora kena sikil. Nek kena sendal lur. Kopi. Wah, ya ini Ya kok balik wah. Kan tujuannya dia mah Candi 5 6 7 9 lah wis. Lu barang. Oh iya, balik Bang. Bisa balik. Oke, berarti kita kembali ke jalur utama, guys. Jalan depannya nggak kelihatan guys. Karena tadi bukan jalurnya buat ke Candi 5 dan seterusnya, kita balik lagi. Aku mau bertanya dulu, Mas. Kamu dari perjalanan kita di awal sampai sekarang ngerasain hal-hal aneh? Enggak. Aku juga enggak. Soalnya ada pernah malam-malam kungkum dulu. Jadi waktu sama Edo sama Yuda. Kalau aku ini baru pertama kali sih. Jalurnya merolak. Rolaknya dhuwur kok. Kemeng lur. Oke, nanti yang muncul. Ya Allah, dhuwur banget. Jadi perjalanan ke Candi 5 rolak doang, tangga. Sebenarnya bukan capek, tapi lebih ke oksigennya nipis. Ngomong gue kesel. Kita lihat candinya langsung, Candi 5 yuk. Kayaknya sih keren. Yuk, jalan masuknya langsung dikasih batu setapak. Harus mendekat guys, harus mendekat. Harus dekat banget. Kabutnya tambah tebal di sini ternyata.
Kelihatan nggak di kamera? Ini kok nanggungi, ini aja kan, yang lain nggak di susun. Iya, ini baru itu aja. Sebentar. Berarti secara tidak langsung candi yang ini ngadep ke candi Gedung 4. Ya kan? Jembatan kono. Sana toh. Kono deh, candi Gedung 4 tuh kok kono. Kan kita tadi dari sana. Kono lah. Situ toh. Ini logikaku ya. Candi Gedung 5 ini madep ke Gedung 4. Gedung 4 madep Gedung 3. Bentuknya hampir-hampir mirip ya. Terus ini banyak candi yang belum apa namanya? Terrealisasi. Banyak bekas reruntuhan. Lanjut ke Candi Gedung 6. Let's go. Loh. Iki medun, Mas. Paling dhuwur iki. Iki wis keluar iki. Lah 6 mbek 7 8 9. Wah. Kok warga ambruk-ambruk kuwi. Kita habis keluar dari Candi Gedung 5. Cuma kok habis Candi Gedung 5 langsung keluar. Kita nggak nemu yang Candi 6 7 8 9-nya di mana, kita nggak tahu. Karena ini dari Gedung 5 langsung keluar. Soalnya ini kan kita pakai satu jalur ya, atau mungkin candinya goib, ngumpet. Nek kesana kemana toh? Balik mau toh? Balik mau. Oh, mana? Candi 4 mau. Iki paling dhuwur. Ini paling dhuwur berarti. Paling dhuwur. Oh, berarti kita sudah paling pucuk. Sebenarnya kita nggak lelah, masih semangat nih. Cuma kita nyari Candi Gedung 6 7 8 9-nya kok bingung karena kondisinya malam, gelap juga, jadi kita ikut jalur keluar aja. Siapa tahu nanti di jalan ketemu candinya. Yuk, lanjut. Mungkin teman-teman yang semisal lebih tahu tempatnya Candi Gedung 6 7 8 9-nya di mana, mungkin bisa bantu kita buat komentar di bawah. Nanti kalau semisal ada waktu kita datang lagi ngikutin arahan dari kalian yang bilang Candi 6-nya di sini, Kak. 8-nya sini ya. Banyak di sini. Ya. Candi 10-nya di sini. Waduh, Candi 10-nya ini yang agak berat. Harus gini dulu, harus ini dulu. Pas unyu dalane watune ini. Oh, ini kita jalur turun ya. Memang jalur keluar sih. Tolong pelan-pelan dong. Sendalku licin, guys. Lur, alon-alon, skillku diredek. Lagi jalannya meduning ini banget nih. Kita jalan terus turun terus. Dari tadi seperti ini jalannya, guys. Turun kanan kiri turun, kanan kiri turun. Capek. Tapi sepertinya nih hampir sampai nih, guys. Wah, kita Oh, ini yang tadi ini. Ini yang tadi. Harusnya kita kiri. Tadi kita ke kanan, sekarang kita. Oh, ini nggak ada pelangnya yang Candi 6 dan seterusnya. Artinya 1 sampai 5 aja. Yang 6 sampai 9 itu nggak tahu kemana. Apa enggak? Enggak sih, biasa aja. Lagi dong. Ini sih ya kayak jogging kecil lah ini, Mas. Enggak ada apa-apanya. Lur, alon-alon, skillku diredek. Tadi ya getar sedikit nggak masalah. Jam berapa, Jam 12.15. Ya kurang lebih 3 jam ya. 3 jam naik kungkum celup-celup sama eksplor candi. Ya, tadi kita nggak menemukan Candi 6 dan seterusnya. Nanti 8 9 nggak ketemu. Ya, Tapi kita dapat ketambahan candi apa tadi? berwara, dan kita nggak ketemu juga candi gaibnya, candi ke-10. Depan itu kita sudah sampai ke tempat dimana kita parkir motor ya. Untuk teman-teman kalau ada tempat buat challenge buat kita ekspor juga, silahkan komen di bawah. komen di bawah atau DM ke IG baru kita. Ya. IG baru kita nanti linknya kita taruh di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai terakhir, dan cukup sekian kami Someday.